Saya tahu garis keturunanmu dari siapa. Saya juga tahu harta yang kau miliki sumbernya dari mana. Jadi tidak usah kamu ceritakan panjang-panjang. Saya tetap tidak setuju anakku kamu persunting ya. Tegas dan berat suara dari seorang laki-laki tua berkopiah jaring kepada seorang pemuda tampan yang berada di hadapannya. Pemuda itu sebentar tertunduk, menatapi lantai tanah tak rata sembari tangannya meremas pegangan kursi kayu. Jiwanya bergelorak marah, hatinya panas mendidih mendengar penolakan dari lelaki tua berwajah datar yang ia impikan bakal menjadi mertuanya itu. Sang pemuda semakin terbakar emosi kala lelaki tua itu kembali berbicara sedikit menerangkan masa lalu dari kakek dan leluhurnya. Kepulan asap kemenyan dari rokok gulungan yang dihembuskan perlahan sang lelaki tua tak lagi ia hiraukan meski menyesakkan dada. Ingin rasanya saat itu ia berdiri dan mengumpat terlebih menghantam bibir tebal hitam lelaki di hadapannya itu. Namun ia tahan, sebab ia sadar jika lelaki yang biasa dipanggil Mbah Soko bukanlah orang yang biasa. Terbukti dari penolakannya yang begitu berani dengan perkataan kasar tentang keluarganya. Padahal satu kampung, desa atau bahkan tingkat kecamatan tahu siapa dirinya dan juga keluarganya. Saya tahu apa yang kamu pikirkan sekarang. Saya juga tahu kalau kamu sakit hati. Tapi kamu juga harus tahu kalau saya tidak ikhlas membiarkan anakku menjadi keluargamu, menjadi bagian dari keluargamu di tanggal 13. Terjingkat ternganga, sosok pemuda yang biasa dipanggil Jasmoro mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan Mbah Soko. Mata merah dan tangan jeger yang mengawalmu sudah datang, sudah mulai marah. Pulanglah sebelum saya bakar semuanya. Dengan tegas lagi-lagi ucapan Mbah Soko yang segera menyadarkan Jasmoro akan keadaan di sekelilingnya yang terasa panas. Belum sempat ia berdiri dan menyahut, Mbah Soko terlebih dahulu beranjak masuk ke dalam. Jasmoro hanya termangu menatapi liukan kain batik berwarna hijau yang menjadi penutup sekaligus penyekat pandangan antara ruang tamu dan ruang dalam rumah Mbah Soko. Masih tersium sengat aroma kemenyan menyesak ketika kaki Jasmoro mengayun keluar dari rumah Mbah Soko. Hatinya terasa sakit malam itu. Pikirannya dipenuhi selingan amarah dan kecewa setelah dengan jelas niatnya untuk mendapatkan Kom, anak bungsu Mbah Soko, terpupus karena statusnya sebagai keluarga Murti Rahmi. Jasmoro memang mengakui akan status keluarga terkhusus dari nenek dan kini ibunya itu. Ia yang telah mengerti dengan liku dan alur semua kekayaan berasal dari mana, tak menampik semua kebenaran yang dijabarkan oleh Mbah Soko. Namun hal yang membuatnya sangat kecewa dan marah adalah niatnya yang tulus untuk si Kom ini. Bahkan dalam hatinya, ia berjanji tak akan melibatkan Kom untuk urusan hitam pekat dalam lingkup keluarganya. Namun itu tak cukup untuk membuat Mbah Soko merelakan Kom untuk dijadikannya ratu dalam rumah mewah dan megah milik keluarga dirinya, keluarga Murti Rahmi. Tidak usah berkecil hati, nak. Bakal aku jadikan awu canang orang tua yang namanya Soko itu. Jangan khawatir, nak. Perempuan itu akan menjadi istrimu di tanggal 13 bulan 7 nanti. Jasmoro terjingkat dan kaget.
Saat baru saja masuk ke dalam mobil warna hitamnya, telinganya mendengar suara lirih menyengit. Walaupun ia terbiasa akan hal-hal aneh dan menyeramkan, namun untuk kali ini ia sedikit gemetar. Apalagi ketika ia melihat dari kaca kecil yang terpasang di atas kepalanya. Bola matanya seketika melebar. Mulut Jasmoro terkatup rapat. Keringat mulai merembes menembus kemeja polos yang menempel di tubuhnya. Kala tatapannya dari kaca beradu dengan bola mata putih yang rata dari satu sosok perempuan tua yang duduk tepat di belakangnya. Iling-iling oleh tanggal 13. Ingatlah nak, tanggal 13. Begitu rupanya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wes ngerti, krungu apa tujuane Jasmoro rene maundo? Sudah tahu, dengar apa tujuannya Jasmoro kesini tadi nak? Ucap Mbah Soko pada satu sosok gadis berambut sepunggung yang baru saja menutup pintu. Sudah pak, aku sudah dengar kalau bapak menolak Mas Jas. Ketus sang gadis yang berwajah ayu namun ternyata berbalut kerutan kekecewaan. Tapi ya dengar apa alasannya bapak nolak lamarannya si Jas itu kan? Ucap Mbah Soko sembari duduk dan meraih korek api di atas meja. Kepulan asap sebentar kemudian bergumpal-gumpal keluar dari bibir Mbah Soko. Aroma menyan dan kelembak seketika merebak memenuhi seantero ruangan yang tak lebih dari 3 kali 3 meter berdinding papan itu. Akan tetapi, hal itu seolah tak membuat sang gadis yang tak lain adalah Komala, yang disebut Kom tadi, putri bungsu dari Mbah Soko terganggu. Ia kini malah terlihat mendekat dan duduk di samping sang bapak. Sebenarnya aku tidak harus tahu urusan keluarganya Mas Jas pak. Aku juga gak ingin dengar cerita asal-usul hartanya mulai dari kakek neneknya itu. Aku sama Mas Jas ya saling menyukai pak, sama menerimanya, ya jadi sebetulnya gak ada masalah pak. Ucap Komala dengan pelan dan sedikit memelas kepada bapaknya. Banyak yang tidak bisa kamu mengerti, Nduk. Bukan masalah hartanya, bukan masalah Jasmoronya, tapi masalahnya kelak akan jadi panjang lagi. Kasihan orang-orang yang tak mengerti perkara besar yang diawali zaman kakek neneknya Jasmoro dulu, nanti jadi korban lagi. Ini semua masalah nyawa, Nduk. Nyawa orang banyak. Sahut Mbah Soko mencoba menerangkan. Mas Jas itu sudah janji sama saya, Pak, bahwa tidak akan mau melibatkan saya dalam urusan yang Bapak ucapkan. Saya percaya Mas Jas, Pak. Saya percaya sama Mas Jas. Ya, kalau dia yakin tidak akan ingkar janji. Jawab Komala mencoba meyakinkan Mbah Soko. Nduk, Bapak melakukan ini untuk dirimu, untuk masyarakat banyak, tidak hanya untuk urusannya Bapak doang. Kali ini suara Mbah Soko sedikit keras dan juga tegas ketika mendengar jawaban sang anak. Ya, terserah Bapak lah, sahut Komala yang tak kalah tegas setelah terdiam beberapa saat. Ia kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan Mbah Soko yang masih terpaku dengan sikap anaknya. Helaan napas yang begitu berat terhempas dari dada berbungkus kulit keriput, menandakan bahwa banyak gumpalan beban di dalamnya. Sejenak suasana terasa hening. Tak terdengar lagi suara deru motor berseliweran dari jalan desa yang berjarak 100-an meter dari kediaman sederhananya. Di samping waktu yang memang telah larut, malam itu setelah kedatangan Jasmoro, Mbah Soko
merasakan hal lain dari mulai hawa di dalam rumah sampai luar sekelilingnya. Sejenak Basoko terdiam sembari menatap ke arah pintu. Sebelum tubuh tuanya bangkit dan melangkah mendekat, ia terlihat berani. Namun saat akan membuka kancing pintu yang terbuat hanya dari paku melintang, ada keraguan tersirat dari wajahnya. Opo Rahmi wes melu-melu urusan iki ya? Apa Rahmi sudah ikut-ikutan urusan ini? Gumam Basoko sesaat setelah hidungnya membaui sesuatu. Ciloko ini kalau memang Rahmi sudah turun tangan urusan ini. Seru lirih Basoko kembali pada dirinya sendiri. Basoko akhirnya mencoba dengan keberaniannya membukakan pintu. Tapi tak lama, wajah tua miliknya yang awalnya tegang terlihat semakin memucat kala menatap ke halaman tak yang seberapa luas. Di depan rumahnya itu disambut sebuah tandu berwarna hitam dengan 4 laki-laki kekar bertelanjang dada yang memanggulnya. Semilir angin seharusnya sejuk dan dingin. Dirasa panas menyapu seluruh kulit Basoko. Apalagi saat sehelai kain hitam penutup depan tandu terbuka. Siutan angin kencang dibarengi aroma busuk bercampur amis menyengat langsung membuat tubuh Basoko goyah mundur masuk kembali ke dalam rumah. Tak lama, Basoko merasakan tubuhnya kaku. Darahnya seakan terhenti mengalir kala melihat satu sosok wanita renta berbola mata putih dengan helaian rambut memanjang seakan tanpa ujung turun dari tandu. Sosok wanita tua itu melangkah perlahan. Tak terdengar suara langkah kakinya, hanya suara gesekan rambut sumber bau busuk yang menyapu tanah yang sedikit berpasir. Sosok itu terus mendekat ke arah tempat Basoko berdiri. Bola mata putihnya menatap nyala penuh makna, seolah menguraikan amarah yang bergemuruh terhadap diri Basoko. Aku sudah mengampuni bapakmu dulu, Soko. Malah saya beri kesempatan buat keturunannya bisa hidup normal. Tapi sekarang kamu terlalu berani nolak cucuku. Pintu Garba 7 sudah terbuka. Tanggal 13 bulan ke-7 harus ada pengikat. Kamu berani ingin memutusnya? 1 lembar nyawa tuamu itu gak akan cukup untuk membayar.